Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Untuk adik-adik semuanya, dalam pembahasan video kali ini saya coba akan kembali membahas paket 2 sekarang ya. Dalam hal ini paket 2 soal latihan USBN tahun 2023. Untuk soal paket pertama bisa cek di deskripsi video saya atau lihat di link video saya di YouTube. Dalam hal ini kita langsung jawab. Tapi jangan lupa sekali lagi teman-teman adik-adik, silakan like, komentar, dan subscribe ya. Karena mudah-mudahan ya akan sangat membantu kemajuan channel saya. Terima kasih atas subscribe-nya. Langsung saja teman-teman kita bahas adik-adik. Nomor 1 ya. Hasil dari 3 kali minus 6 kurang 2 ditambah ya, minus 5 kurang 4 ditambah minus 9 sama dengan berapa? Oke, caranya tentu kita kali dulu atau kita kerjakan dahulu yang perkalian ya. Berarti kita kerja dulu yang 3 kali min 6. Ya, kita kerja dulu 3 kali min 6, kemudian yang ini juga kita kerja dahulu. Oke, baru ambil semua. Sama juga nanti kalau sudah dapat langsung kita ambil semua. Oke, langkahnya perhatikan teman-temannya adik-adik. Di sini 3 kali min 6 dia adalah min 18. Ya, baru dikurangi lagi dengan 2. Ditambah. Oke, ditambah. Ini min 5 kurang 4 dia adalah min 9. Terus ini tambah ketemu dengan kurang, dia jadi kurang 9. Oke, hasilnya berapa? Ini adalah minus kurang minus ini bukan ketemu sebenarnya ini ya. Tapi dia semakin mundur. Jadi hasilnya adalah minus 20. Sedangkan yang ini ditambah ini juga sama, dia menjadi minus 18. Nah, di sini minus, ini baru ketemu namanya. Jadinya minus 20 dikurangi 18. Oke, jadi kembali lagi ke langkah yang awal. Berarti ini minus 38. Oke, jawabannya adalah delta. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2, teman-teman adik-adik. Di sini ya, ibu membeli 60 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik. Masing-masing beratnya 1/2 kilo. Banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan adalah, caranya ya tentunya kita dengan cara cepatnya langsung ya, total gula yang dibeli. Total gulanya ada sebanyak 60 kg. Kemudian kantong plastiknya, ukuran kantong ya, ukuran kantong plastik itu sebesar 1/2 kilogram. Nah, sedangkan banyak kantong, banyak kantong itu sebenarnya tinggal kita bagi ya. 60 ya dibagi dengan 1/2. Ini diperoleh 120. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut nomor 3. Budi membeli 15 pasang sepatu seharga 675.000. Kemudian dijual secara eceran. Sebanyak 10 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. 5 pasang dijual 55.000 per pasang. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah, ini sebenarnya Budi ya, bukan Andi ya. Harusnya di sini Budi. Dari sini kita hitung berapa totalnya untuk keuntungannya ya. Nah, ini kan ceritanya dia itu kan modal awal ya. Modalnya itu kan sebanyak 675.000 ya. Untuk menjual atau total saya tulis dulu ya. Total uangnya ya, total uang beli atau bisa juga total harga beli itu sebesar 675.000.
Kemudian dijual. Oke, ini jualnya ada 2 terbagi. 10 pasang dijual dengan harga 50.000. Maka kalau 10 pasangnya ini 500.000. Ini saya langsung saja ya adik-adik. Sedangkan 5 pasang katanya dijual per pasang 55.000. Berarti kalau 5 pasang tinggal kita kali ya 55 kali 5. 25, 52, 25, 27, 275.000. Nah, sekarang untuk harga jualnya ini kita tambahkan ya supaya didapat berapa total harga jualnya. 775.000. Oke, sedangkan besar untung itu kan rumusnya dia kan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya berapa? 775.000. Dikurangi harga beli. Harga belinya 675.000. Berarti besar untungnya itu sebesar 100.000. Nah, untuk mendapatkan persentase untung, persen untung, itu rumusnya dia berapa besar untungnya dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Besar untungnya adalah 100.000. Kemudian dibagi dengan harga belinya adalah 675.000. Kemudian dikali lagi dengan 100%. Nah, ini bisa coret nolnya 3, ini juga 3, berarti 10.000. 10.000 ya. Dibagi dengan 675. Ini dalam bentuk persen. Kalau kita bagi ini adik-adik ya, 10.000 dibagi dengan 675 itu ya, mungkin boleh adik-adik bagi biasa saja, tapi kalau saya mungkin saya langsung menjelaskan, yaitu hasil baginya adalah 14,83%. Artinya ini masih ada lanjutannya ya. Atau dikasih pembulatan saja sebesar ya 14,8%. Maka jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut nomor 4. Hasil dari 3 2/3 tambah 2 5/6 kurang 1 1/2 titik-titik adalah ya, dan jadi kalau soal seperti ini tidak terlalu rumit ya teman-teman adik-adik. Di sini kita jadikan saja pecahan biasa dari 3 2/3 itu menjadi berapa ya? 3 kali 3 ya. Jadi caranya ini kita kali kemudian ditambahkan dengan 2. Berarti 9 tambah 2 11 dibagi 3 ditambah ini juga kita kali berarti 12 tambah 5 17 17/6 dikurangi ini juga kali baru ditambah dengan 1 2 3 ya 3/2. Nah, sekarang kita sederhanakan atau menyamakan KPK-nya yaitu 6. Berarti ini kali 2, maka ini dapat 22 ya, 6 bagi 3. Kemudian 2 hasilnya dikali dengan 11 22, yang ini juga ini tetap 17 dikurangi ini kali 3 ya, dapat 9. Maka hasilnya berapa? Oke, 22 tambah 17 itu 39. 39 dikurangi 9 30 berarti 30 dibagi 6. Hasilnya 5. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Untuk membuat 80 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 24 jam. Jika penjahit tersebut bekerja selama 36 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Oke, nah sekarang kita gunakan ya. Rumus ini rumusnya adalah perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Nah, rumusnya kita buat begini. Ini kan 80 pasang ya, 80 pasang itu waktunya adalah 24 hari. Nah, katanya di sini berapa pasang? Saya anggap
Ya, saya ulangi ya, Adik-adik, sedikit kesalahan tadi. Nomor 5. Untuk membuat 80 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu 24 jam. Jadi begini. Ada kan gunakan perbandingan senilai. Gunakan perbandingan senilai. Nah, caranya begini, ada 80 pasang dengan waktu 24 hari. Sedangkan anggaplah X berapa pasang X, ya, dibutuhkan waktu 36 hari. Nah, caranya 80 dibagi dengan 24 sama dengan X dibagi dengan 36. Oke, jadi seperti itu ya, adik-adik. Nah, sekarang bisa cari ini 24 dengan 40 sama-sama bagi 4. Ini 20, ini dapat berapa? 6 ya. Sama-sama bagi 4 ya. Nah, antara yang 6 ini dengan ini juga bisa dicoret. Ini sisa 1, ini sisa 6. Jadi tinggal kita kali 20 kali 6 kali silang ya. 20 dikali dengan 6 sama dengan 1 kali X. Ini dikali ya, dapat 120 sama dengan X. Maka jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 6 ya. Satu dos kue akan dibagikan kepada 42 anak dengan setiap anak mendapat 14 kue. Ya, jika kue dibagikan kepada 12 anak, ya maka banyak kue yang diperoleh adalah. Oke, jadi begini. Ini perbandingan berbalik nilai ya. Katanya kan kita cari kuenya ini, total kuenya ya. Satu dos kue kan akan dibagikan kepada 42 anak. Oke, ada ya 42 anak. Katanya setiap anak mendapat 14 kue, berarti total kue ya, atau begini, 14 kue setiap anak. Nah, sekarang untuk mendapatkan atau jumlah kuenya ya, jumlah kue. Oke, jumlah kue itu tinggal kita kali ya. 42 dikali dengan 14. Ya, dapat berapa ini? 42 kali 14, saya kali silang saja. 42, 12. 14 ya. 8, 16, 2, 4. 8, 8, 5. 588 kue. Ini jumlah kue ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibagikan kepada 12 anak? Maka banyak kue yang diperoleh setiap anak adalah berarti banyak kue setiap anak itu sama dengan 588 ya. Tinggal kita bagi dengan 12 saja ya. Ya, dapat berapa itu? Coba saya bagi. Ya, saya coba bagi ya. 588 dibagi dengan 12. 4 ya, 48. Kurangi 108. Coba kita uji lagi, berapa ya? 8 ya. 9. 7. Coba saya 9, 18, 81. Oke, 9. Berarti 49, maaf. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, 49 anak. 49 kue ya setiap anak. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 7. Hasil perkalian dari 3x tambah 2 dikali dengan 2x tambah 3. Oke, untuk menentukan perkalian seperti ini, jadi adik-adik harus kuasai ya tentang persamaan kuadrat. Ya, atau tentang cara perkalian aljabar. Ada juga di kelas 7. Oke, jadi caranya begini. 3x ini dikalikan dengan 2x. 3x juga dikalikan lagi dengan 3. 2 dikali juga dengan 2x. 2 dikali juga dengan 3. Oke, langsung saja di sini dapat 6x kuadrat. Ini 6x kuadrat semua ya. Oke, ditambah
Kemudian 3 kali 3 9, jadi 9x. Kemudian 2 ditambah 2 2 kali 2 dapat 4, 4x. 2 kali 3 6, berarti plus 6. Jadi 6x kuadrat ditambah 13x ditambah 6. Ya, jawabannya adalah delta. Lanjut nomor 7. Dari 30 siswa pada suatu kelas, 8 orang menyukai matematika, 17 orang menyukai bahasa Inggris, serta 5 orang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris? Oke, langkah sederhananya begini. Kita buat dalam bentuk diagram Venn. Oke, saya buat 2 kotak begini. Anggap ini adalah matematika. Ya, ini S, itu ruang sampel. Di sini adalah anggap bahasa Inggris. Nah, di sini kan yang menyukai keduanya kan 5 orang ya. 5 saya tulis di dalam di sini karena kita fokuskan dulu ya yang menyukai 2 orang itu. Kemudian ada 8 orang menyukai matematika, berarti sisanya 3 orang. Kemudian ada yang menyukai 17 orang bahasa Inggris, sudah dikeluarkan 5 yang menyukai keduanya, sisa 12. Oke, jadi begini cara langkah kerjanya ya. Untuk yang tidak suka ya, yang tidak suka keduanya maksudnya ya. Oke, jadi tinggal kita kurangi ya, 30 dikurangi berapa total semua ini. Ya, totalnya adalah dijumlahkan saja dulu. Berarti 8, 20 ya. Saya hitung saja, 5 ditambah 3 ditambah 12. Ya, 30 dikurangi kalau nggak salah ini 20. 30 kurang 20, 10. Artinya 10 orang yang tidak suka dan letaknya di luar. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 30 hari. Jika pekerja bertambah menjadi 55 orang, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu ... Langkah kerjanya begini ya Dede ya. Ini saya pakai trik cepat saja ya. Kalau 15 orang itu dapat dikerjakan selama 30 hari. Nah, kalau dia 45 orang berapa hari? Anggap ini H ya. Ini kan perbandingannya berbalik nilai ya adik-adik. Ya, berbalik nilai. Maksudnya begini, ini kan kalau dapat ya dari 15 ke 45 itu kan kalinya 3 kan. Nah, kalau dari sini dari 30 ke hari ini anggaplah X di sini, X hari, maka ini dibagi dengan 3. Maka untuk 45 hari ya dapat dikerjakan selama 45 orang dapat dikerjakan selama 10 hari. Jawabannya B. Ini trik cepatnya ya. Ya, kita lanjut nomor 10. Oke teman-teman, nomor 10 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ADC adalah, oke jadi begini, karena ini kan sama besarnya ya. Di sudut ADC, mana dia? Di sini ya, ADC, berarti di sini ya. Oke, besarnya ini. Anggap ini adalah sudutnya sudut X. Berarti kita cari berapa X ini. Nah, perhatikan lagi di sini adik-adik. Total dalam segitiga, total sudut ya, total sudut segitiga itu selalu 180 ya. Selalu 180 derajat. Nah, sekarang saya lihat perhatikan segitiga ABC. ABC dia itu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Nah, langkah kerjanya begini. Ini saya anggap di sini adalah sudutnya sudut A ya. Ini juga kan sama ya. Berarti ini juga A karena kakinya sama. Nah, sekarang bisa dibilang itu begini. 30 ditambah dengan karena sama berarti 2A. Itu kan harus 180. Maka 2A ini harus berapa teman-teman? Adik-adik. Harus 150. Maka A-nya adalah 150 bagi 2 itu 75. Maka A-nya 75 derajat. Berarti di sini kan ya ini 75.
Oke, jadi di sini 75 derajat ya. Nah, sekarang untuk mencari sudut yang di sini lagi, ya sudut yang di sini, berarti kan karena dia lurus kan 180 kan. Berarti anggap sudut di sini, anggaplah sudutnya sudut B ya. Berarti B ditambah dengan 75 derajat itu harus 180. Maka B-nya ini itu 180 dikurangi 75. Sudut B-nya berapa? 105 ya. Oke, B-nya 105 derajat. Nah, sekarang kita cari lagi segitiga lagi yang segitiga ADC ya. Segitiga ADC. Jumlahnya juga dia 180. Berarti 28 ditambah B ditambah dengan sudut X sama dengan 180. Karena sudut X ini yang ditanyakan ya. Oke. Karena di sini sudah ada nilai B-nya 28 ditambah 105 derajat ditambah lagi berapa? X itu sama dengan 180. Nah, di sini total ini sudah berapa ini teman-teman adik-adik? Sudah 133 ya. 133 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Ya, maka X-nya itu adalah tinggal kita kurangi ya. Atau bisa langsung dilihat ini supaya menghasilkan 180 ini pasti 7 ekornya karena 3 kemudian 4 ya. Oke, ada 47 derajat. Jawabannya C. Oke teman-teman, adik-adik, sekarang nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Oke, bagaimana gambarnya? Saya tarik ke bawah sedikit. Oke. Jika panjang sisi dari kubus, ya ini kan kubus ya, 6 cm, maka panjang titik A ke titik G. Di sini kan katanya 6 cm. Ini juga 6 cm. Nah, ini juga 6 cm. Pertanyaannya berapa jarak dari titik A ke titik G? Berarti dari titik sini ke titik sini ya. Oke, sebelum mencari A ke G, kita cari dulu titiknya, jaraknya dari A ke C dulu ya, yaitu siku-siku di sini. Baru mencari A ke G dengan melalui dalil Pitagoras di sini. Oke, langkah pertama berarti kita keluarkan dulu segitiga ABC. Jadi saya pakai ini adik-adik langsung langkah-langkah cepatnya ya, jangan terlalu ikutilah dengan di buku karena kita mau menghadapi ujian ya. Sini A, ini B, ini C. Berarti di sini 6, ini 6. Langkah cepatnya ini untuk A ke C dia adalah 6 akar 2. Berarti saya keluarkan lagi gambar segitiga ACG. Mungkin agak panjang sedikit ke C-nya ya. Oh tidak, agak pendek. Jadi sampai di sini. Siku-siku. Berarti di sini 6 akar 2 karena di sini A ke C. Kemudian di sini adalah G. Di sini 6. A ke G dengan langkah cepat itu diperoleh 6 akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau ada yang sama akar 2, 6 di sini, kemudian 6 di sini, baru akar 2, maka di sini akar 3 ya. A ke G-nya akar 3. Kita lanjut nomor 12. Oke, lanjut nomor 12. Perhatikan gambar diagram lingkaran berikut. Jika total siswa dalam suatu sekolah adalah 720 orang, maka banyak siswa yang menyukai olahraga renang. Oke, di sini ya. Berapa ya? Adalah titik-titik. Untuk menentukan ini ya, kita cari dulu besar derajat dari si renang itu ya. Ya, caranya besar derajat renang. Yaitu dengan cara 360 derajat dikurangi dengan berapa total keseluruhan dari derajat ini. Maksudnya jumlah yang sudah ada ya. Oke.
Saya hapus sedikit. Berapa totalnya dari keseluruhan itu? Nah, di sini sudah dapat 30 ditambah 120, 150. Ditambah ini 165, 205, 11, 1, 315. 315 derajat. Berarti ini sekitar 45 derajat ya. Iya. Nah, untuk mencari besar olahraga yang menyukai olahraga renang ya. Jadi besar apa ya? Banyak siswa lah. Saya kasih banyak siswa saja. Banyak siswa yang menyukai olahraga renang. Banyak siswa suka renang. Sukanya renang. Begitu saja ya. Sama dengan 45 derajat dibagi dengan 360 derajat. Kemudian dikali dengan total siswanya yaitu 720. Nah, sekarang begini, ini kan bisa coret derajatnya ya, habis sebenarnya. 360 dengan 720 sisa 2. Maka 45 kali 2 90. 90 orang. Maka jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut nomor 13. Sebuah segitiga XYZ siku-siku di Z kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di P. Jika panjang XY 9 cm dan PQ 40 cm, keliling segitiga XYZ adalah. Oke, jadi kita buat ini berbentuk segitiga. Kita buat dulu dua segitiga. Satu segitiga itu dia panjang apa siku-sikunya di Z. Berarti anggap di sini Z. Oke, X-nya terserah ya, berarti mungkin X di sini, Y di sini, Z di sini, ini huruf besar. Oke, X, Y, Z. Kemudian apalagi di sini panjang XY 9, XY 9. XY 9. Dan PQ 40, berarti kita buat satu lagi. Oke, panjang PQ 40, siku-siku segitiga PQR di P ya. Sini P, berarti anggaplah di sini Q, ini adalah R. Panjang PQ-nya 40. Oke. Keliling segitiga XYZ adalah, nah caranya begini. Kita hitung atau misalnya begini, kalau XY-nya 9, di sini juga kan pasti 9 ya. Mungkin ini salah soal ya, tidak mungkin dia sisi miring itu dia pendek ya dari sisi panjang ya. Tidak mungkin. Mungkin di sini adalah XZ ya. Karena kan tidak mungkin kalau XY-nya 9 karena dia ini kongruen dengan ini maka RQ-nya masa 9. Kan nggak mungkin ya. Berarti mungkin di sini maksudnya adalah XZ adalah 9. Berarti di sini 9. Oke, berarti ini XY-nya tidak ada. Oke, tidak ada. Saya hapus saja. Oke. Dan di sini maksudnya adalah bukan XY, tapi maksudnya adalah XZ. Mungkin ini salah opsi ya. Apa bukan salah opsi, salah keliru lah di soalnya. Kalau di sini 9, berarti di sini juga 9. Oke, wajar lah kalau di sini 40, mungkin segitiganya berbentuk seperti begini. Panjang begini. Oke. Yang satunya mungkin begini. Oke, berarti di sini adalah 9. Sini X, ini Y, ini Z. Oke, di sini P, ini Q, ini R. Di sini 40. Karena XZ sama dengan 9, maka PR juga 9. Kita cari adalah RQ ya, karena yang ditanyakan adalah keliling segitiga XYZ. Berarti di sini juga 40 ya. Kita cari XY. XY dengan menggunakan dalil Pitagoras berarti akar dari 40 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 40 itu adalah 1600 ditambah 90, 9 itu adalah 81. Kalau kita cari akarnya ini 1681. Akarnya adalah bisa teman-teman adik-adik cari akarnya.
Adik-adik bisa cari ya, saya ulangi. Adik-adik bisa cari akarnya ini ya. Tapi dalam hal ini saya langsung saja. Akarnya adalah 41. Maka XY-nya adalah 41. Untuk keliling segitiga ya. Keliling segitiga X, Y, Z, jumlahkan saja semuanya ini. Jadi 41 ditambah 41 ya, ditambah 40 ditambah 9. 50, 90. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang PQ 6 cm ya, berarti PQ 6 cm, berarti di sini 6 cm. Oke. Maka keliling bangun adalah, kalau keliling itu ya, bagian pinggir yang luarnya saja yang dihitung ya, adik-adik. Ya, pinggir luarnya saja. Oke. Saya kembali ulang. Di sini 6 cm. Nah, perhatikan karena mempunyai luas 12, 6 kali berapa supaya dapat 12, maka UP-nya atau VQ ini adalah 2. Karena 6 kali 2, 12. Oke. Karena panjang sisi di sini sama ya. Ya, QV, VW, WR itu kan semua sama, berarti di sini juga 2. Ini juga 2. Ini tidak terlalu rumit ya. Ini juga pasti 6. Ini juga pasti 2. Ini 2. Ini juga 2. Nah, kalau keliling tinggal kita jumlahkan saja. Keliling sama dengan 6 ditambah ini 6 ditambah 6 ditambah ini juga 6. Berarti 4 dikali 6 dapat 24 kelilingnya. Jawabannya adalah C. Nomor 15. Oke, nomor 15. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x tambah 3y sama dengan 7, 3x tambah 2y sama dengan 8 adalah. Caranya kayak saya langsung saja, ini biasanya dikatakan persamaan pertama, ini dikatakan persamaan kedua. Di persamaan pertama ini kita hilang x, berarti kalau hilang x kita kali 3 yang di atas, kita kali 2 yang di bawah ya. Artinya ini dengan menggunakan eliminasi substitusi, silakan pelajari lagi. Didapat di sini adalah kalau dikali 3, 6x ditambah dengan 9y sama dengan 21. Yang di bawah dikali 2, 6x ditambah dengan 4y sama dengan 16. Kemudian kita kurangi, coret 6x. 9 kurang 4 dapat 5, 5y. 21 kurang 16 diperoleh 5. Maka y-nya adalah 1. Cari saja yang menghasilkan y-nya 1 ya. Oke, jawabannya adalah C. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya. Karena membantu kemajuan channel saya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe dapat berkah dari video saya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.